Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hofidatul Magfiro. Saya mahasiswi dari Korwil Parung Ponteng, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dengan NIM 0501201158. Video ini adalah penugasan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang dimana saya akan membahas mengenai beberapa materi. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu manajemen kelas. Mengandung arti sebagai upaya yang dilakukan guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan pada saat berada di kelas, sehingga menjadi suatu lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi potensi yang dimiliki sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Pengertiannya, pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen kelas. Adapun tujuan manajemen kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan perencanaan kegiatan sebelumnya, sehingga tujuan umum dan khusus dari pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien, serta membantu memberikan kemudahan bagi siswa dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan kata lain, manajemen kelas juga bertujuan untuk mengupayakan agar peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas dapat melakukan aktivitas belajar serta mengerjakan tugas atau kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menciptakan suasana tertib dan mampu mengembangkan serta membangkitkan sikap siswa untuk bertanggung jawab atas segala perilaku yang ditunjukkan oleh siswa ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian dijelaskan juga tujuan dari Pelaksa Sudirman tahun 2007 ayat 313 menjelaskan bahwa manajemen kelas bertujuan sebagai 1. Mengupayakan pengajaran agar dapat dilakukan secara maksimal, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai upaya memberi kemudahan bagi guru dalam melihat, mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang telah dicapai oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi guru dalam mengetahui dan memberikan solusi atas permasalahan yang bersifat urgent untuk dapat didiskusikan di kelas sebagai upaya melakukan perbaikan pengajaran di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaan pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, atau pemaksaan. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan
Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini juga harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik lainnya. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik. Yang keempat ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Keempat, memberikan pengarahan yang jelas. Kelima, menggunakan dorongan yang bermakna. Keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. 7, merencanakan perubahan lingkungan. 8, mengatur kembali struktur situasi. Nah, yang kelima, pendekatan pembelajaran didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencanaan dan pengimplementasian pelajaran yang baik. Yang keenam, pendekatan resep pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Karena daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan bumbu masak. Yang ketujuh, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan perilaku didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Dan yang terakhir ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianggap peka. Terima kasih. Saya Hafidatul Magfiros. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.